Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hukum komersial akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan. Perkenalkan, nama saya Adi Praseno. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dasar hukum. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 012 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan, dan lain-lain peraturan yang terkait. Terdapat beberapa jenis lembaga pembiayaan, salah satunya adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sebelumnya ada istilah lembaga pembiayaan atau financing institution. Ada istilah lembaga keuangan atau financial institution. Apa bedanya? Bedanya adalah lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan selain bergerak di bidang pembiayaan, juga bergerak di luar pembiayaan. Lembaga keuangan bisa berupa bank dan non-bank. Saya Wahyusukma Dewi Susanti akan melanjutkan penjelasan tentang materi jenis-jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha khusus yang didirikan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Contoh perusahaan leasing di Indonesia, contohnya FIF, Adira Finance, BCA Finance, dan masih banyak contoh perusahaan leasing lainnya. Yang kedua, anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek untuk perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Sebuah perusahaan anjak piutang mendapatkan modal atau pembiayaan dari kegiatan pengelolaan, pembelian, dan pengambilan alih piutang dari sebuah perusahaan. Contoh anjak piutang yang masih ada di Indonesia. Contohnya Aditama Finance merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang hadir menawarkan produknya berupa solusi anjak piutang dan sewa guna usaha atau finance lease. Saya, Agustinda Rahayu, akan melanjutkan pembahasan tentang pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan berdasar kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Perusahaan pembiayaan konsumen sebenarnya hampir sama sistem dan kegiatan usahanya dengan perusahaan leasing. Yang membedakan ialah jika perusahaan leasing mereka berfokus pada penyediaan barang modal, sedangkan perusahaan pembiayaan konsumen penyediaan barangnya bergantung pada kebutuhan dan keinginan konsumen dan bukan hanya barang modal. Usaha kartu kredit atau kredit card merupakan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang menggunakan kartu kredit. Contohnya, BCA saat ini telah mengeluarkan sekitar 17 jenis kartu kredit yang dibedakan berdasarkan jumlah limit, fungsi, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dan mencakup dalam bantuan manajemen perusahaan. Kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, serta pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Setidaknya ada 5 contoh perusahaan ventura yang ada di Indonesia, yaitu Cyber Agent Venture, merupakan perusahaan model venture yang berasal dari Jepang. Cyber Agent Venture bersama dengan S Venture berkontribusi terhadap Tokopedia. Perusahaan 500 startup sudah berkembang di Indonesia sejak tahun 2013 dan menjadi salah satu investor di Bukalapak. 500 startup didirikan oleh orang-orang ternama seperti para staf Facebook, PayPal, dan Google. Ish Ventures merupakan perusahaan modal ventura pertama di Indonesia yang didirikan sejak tahun 2010. IMG merupakan salah satu perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan modal kepada para startup. Selain itu, IMG juga memberikan bantuan di bidang jasa akses internet, relasi perkembangan bisnis, serta pengembangan produk. Pioneer Venture Capital
Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan modal ventura yang cukup terkenal. Calon partner mereka akan terhubung secara langsung dengan perusahaan yang ada di Jepang dan Silicon Valley. Hal ini akan sangat membantu pertumbuhan dari perusahaan partner dan akan menentukan perbedaan perusahaan kecil, menengah, dan besar. Saya Rizka Tristanti akan melanjutkan penjelasan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi 1. Pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. 2. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. 3. Pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung kegiatan usahanya, perusahaan infrastruktur dapat pula melakukan 1. Pemberian dukungan kredit yang termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur. 2. Pemberian jasa konsultasi. 3. Penyertaan modal. 4. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. 5. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari menteri. Lembaga pembiayaan yang telah saya jelaskan tadi dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Di dalam kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan dapat menerbitkan surat sanggup bayar dengan memenuhi prinsip kehati-hatian yang telah diatur oleh Menteri Keuangan. Saya Lailatul Firda, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai fungsi lembaga pembiayaan. Seperti halnya lembaga keuangan, lembaga pembiayaan juga memiliki fungsi dan peran yang amat penting guna menunjang perekonomian Indonesia. Lembaga pembiayaan juga memiliki fungsi untuk membantu masyarakat dari kalangan menengah ke bawah agar terhindar dari jerat rentenir, yang pada umumnya memberikan pinjaman dengan persentase bunga yang terlalu tinggi. Fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya terbatas bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah saja, akan tetapi dapat digunakan dalam bisnis terutama untuk pengembangan infrastruktur. Keberadaan lembaga pembiayaan sangatlah diperlukan. Hal ini disebabkan tidak semua pengembang infrastruktur dan pelaku bisnis memiliki modal yang besar untuk menutup jumlah biaya yang tidak sedikit. Harapan adanya lembaga pembiayaan. Para pelaku bisnis di bidang pengembangan infrastruktur dapat memperoleh tambahan dana pinjaman dalam bentuk pinjaman dana talangan, dana proyek, dan sejenisnya. Sehingga keterbatasan modal dan dana tidak lagi menjadi permasalahan bagi pelaku bisnis dan pengembang infrastruktur. Sebagai alternatif dalam memberikan pembiayaan yang potensial guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, tentu saja lembaga pembiayaan juga memiliki peranan yang amat krusial bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Selain itu, lembaga pembiayaan juga mengemban peran penting dalam bidang pembangunan, seperti menampung aspirasi dan minat dari masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.